Ayah ibu. Siapa kau? Ini kau. Jangan. Yanli. Ayah. Ibu. Tenang saja, serahkan Xilian padaku. Kalian berdua saja. Beristirahatlah dengan tenang. Ibu. Ayah. Aku pasti akan menemukan orang yang membunuh ibu dan ayah. Dan membawanya ke pengadilan. Mari kita kembali dulu. The film was Yanli. translated and narrated by M Media. Aku akan mewarisi semua milikmu. Untungnya ibu dan ayah meninggalkan banyak aset. Setelah rumah leluhur terbakar habis, kita setidaknya tidak akan punya tempat tujuan. Yanli. Ada apa? Rumah ini bukan milik ibu dan ayah. Kau memberikannya padaku. Apa kau lupa? Masalah sepenting ini. Bagaimana kau bisa lupa? Aku. Apa kau mengatakan? Kau adalah... Istri. Maafkan aku. Ada apa? Dokter berkata. Selama ledakan itu, kepalaku mengalami gegar otak parah. Aku tidak ingat banyak hal lagi. Kau tidak akan membenciku kan? Bagaimana aku bisa membencimu? Kalian jadi begini karena mencoba menyelamatkanku. Lagi pula, aku hanya punya kau. Sebelum dia menyadari, kamu adalah penipu, kamu harus bertindak cepat dan membunuhnya. Itu tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Membunuhnya, uang keluarga Shen akan menjadi milik kita semua. Itu tidak semudah itu. Orang tuanya baru saja meninggal. Lagi pula, pada tahap ini, kita membutuhkannya hidup-hidup. Untuk membantu kami menstabilkan grup Shen. Lagi pula. Selain apa? Terlebih lagi,
Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan benar-benar mengambil nyawanya. Sayang, larut malam begini. Apa yang kamu lakukan dengan gunting? Belakangan ini kamu kerja keras demi perusahaan, dan kau sangat lelah. Kau bahkan sudah punya uben sekarang. Aku bantu potong sedikit ya. Terima kasih sayang. Kalau begitu aku akan bersiap-siap. Kau istirahatlah lebih awal. Pria adalah yang terbaik dalam menyamarkan diri. Tapi sebaik apapun, mereka menyamar. Mereka tidak bisa lolos dari intuisi wanita. Dan intuisiku memberitahuku. Kau. Itu bukan dia. Halo. Tolong bantu aku periksa DNA. Apa katamu? Cocok. Bai Xingxi asisten Xiang Xinian. Ya, hasil laporan tes menunjukkan bahwa dia adalah suamimu Zhou Yanli. Ini tidak mungkin. Intuisiku memberitahuku. Dia bukan Yanli, Nona. Saya sudah memeriksa berkali-kali. Hasilnya semua sama. Dia benar-benar ketua Zhou. Ketua Zhou sejak kecil, dibesarkan oleh tuan dan nyonya. Persis seperti putra mereka sendiri. Ketika mereka meninggal dunia, dia juga sangat berduka. Bagaimana kamu bisa mencurigainya? Itu benar. Bagaimana aku bisa mencurigainya? Yanli, kau tidak mengambil handuk. Sampai hari itu. Aku akhirnya menyentuh kebenaran yang telah tersembunyi begitu lama. Ternyata, aku tidak punya kerabat lagi. Pria di depanku ini, dia sama sekali bukan suamiku. Istriku. Apa yang kamu cari? Istriku. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa, katakan padaku. Yanli. Aku merasa sangat tidak nyaman. Tidak nyaman. Aku merindukan orang tuaku. Tidak apa-apa, bukankah kamu masih punya aku? Dasar bodoh. Kemarilah. Aku tidak peduli siapa kau. Kau telah merenggut nyawa semua orang di keluarga Shen kami. Aku pasti akan membuatmu membayar. Kalian berdua bekerja sama. Bunuh semua yang bertanggung jawab dari keluarga Shen. Seorang pengganti menjadi suamiku. Mengendalikan grup Shen. Pemimpin Yongcheng. Orang yang lain bersembunyi di luar. Tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Bagaimana mungkin dia bisa puas? Tidak. Oleh karena itu, dia jatuh ke dalam perangkapku. Dan secara terbuka serta sah, melangkah masuk ke keluarga Shen. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa sejak langkah pertama, dia masuk ke keluarga Shen. Istriku, lihat ini.
konflik yang sebenarnya antara kalian berdua pembunuh. Sudah dimulai. Suami. Ini Bibi Su. Mulai sekarang dia akan mengurus kehidupan sehari-hari kita. Halo Tuan. Aku sedikit lelah. Aku akan istirahat dulu. Baiklah. Terkadang, seorang pemburu juga perlu sedikit mengendur. Dengan begitu, mangsa akan mengungkapkan lebih banyak kelemahan. Kau mencuri anakku. Kau menipuku lewat skema penggantian orang. Nyonya. Minumlah susu lagi. Ini baik untuk kesehatanmu. Langkah selanjutnya adalah giliranku untuk bermain. Selama ini, Bibi sudah bekerja keras. Bibi minum dulu. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa dengan ini? Mungkinkah di dalam segelas susu ini ada sesuatu yang ditambahkan? Bagaimana mungkin? Aku hanya bercanda dengan Bibi. Aku menebak dengan benar. Kau takkan biarkan dia mengambil nyawaku. Nah, Perutnya akhir-akhir ini tidak enak badan, jadi susu tidak cocok untuknya. suami. Kau sangat baik. Jika aku tidak baik padamu, lalu kepada siapa aku akan baik? Kalau begitu aku ingin menjadi wanita paling penting bagimu di dunia ini. Tidak ada wanita lain yang bisa menandingi. Tentu saja, kau memang wanita yang paling aku cintai di dunia ini. Sudah larut, aku antar kamu ke kamar untuk istirahat. Tidak ada wanita yang suka kalah dari wanita lain dalam perebutan seorang pria. Tentu saja, The film Tidak was ada ibu mertua translated juga and narrated by M Media. yang akan rela menyerah kepada menantunya. Nah, mengapa kamu membeli begitu banyak setelan jas? Kamu bahkan tidak pergi bekerja. Saya harus katakan, saat kamu mengenakan setelan jas, kamu terlihat persis seperti ipar yang tinggal serumah itu, milikmu. Benarkah? Apa maksudmu seperti aku? Nah, apa yang kamu lakukan di sini? Ada 800.000 di sini. Mulai hari ini, aku akan menyuruh seseorang mengantar kalian pulang ke rumah keluarga Zhou. Mulai sekarang, The kita film tidak was ada hubungan lagi. translated and narrated by M Media. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Saya benar-benar membesarkan seorang anak tak tahu terima kasih dan tak berhati. Jangan kira saya tidak tahu berapa banyak properti yang dimiliki keluarga Shen. Kamu hanya memanfaatkan 800.000 ini untuk memutuskan hubungan dengan ibu dan saudaramu sendiri. Aku sudah memanjakanmu selama sebulan sekarang. Aku sudah sangat berbakti dan setia. Jangan pernah ganggu keluargaku lagi. Kalau tidak, 800.000 ini, aku juga tidak akan memberikannya padamu. Kami adalah keluargamu. Kakak kau akan menyesali ini. Berhenti di situ. Kamu. Beraninya dia hidup senyaman itu. Sementara kita harus kembali ke keluarga Zhou.
Ibu. Jangan khawatir, Ibu. Kita akan segera juga memiliki kehidupan yang baik. Tidak heran. Tidak heran saat saya bertanya padamu waktu itu. Kamu bilang kita akan segera memiliki kehidupan yang baik. Jadi waktu itu, kamu sudah ingin memperlakukan saudaramu sendiri. Dia ingin Su Fanglian untuk patuh memenuhi perannya sebagai pelayan. Tapi semakin dia menekannya, semakin dia akan merasa dia ada di pihakku. Tali busur itu pada akhirnya akan putus. Wajah yang sama. Beraninya dia hidup lebih baik dariku. Beraninya dia berada di posisi tinggi. Tapi tidak masalah. Aku sudah menjadi dia. Sekarang, aku juga berada di posisi tinggi. Nyonya, ada apa? Bukankah aku mengundangmu ke sini untuk melakukan hal-hal ini? Omong kosong, saya adalah ibu mertuamu. Beraninya kamu memukul saya. Kau ingat posisimu. Jika ada lain kali, aku akan segera mengusirmu. Beraninya kamu menantang saya. Saya akan menghabisi jalang sepertimu. Kau hanya punya trik-trik kecil ini. Pakaian-pakaian usang ini, berapa kali lagi saya harus mencucinya? Sangat menjengkelkan. Sedikit obat pencahar, bagaimana itu bisa menunjukkan ketulusanmu terhadap menantumu? Atau mungkin, aku bisa membantumu. Apa yang ingin ibu lakukan sekarang, Ibu? Saya sengaja merebus sarang burung untuknya. Ibu berpikir bahwa tubuhnya ternutrisi dengan baik untuk melahirkan cucu yang gemuk untuk ibu. Ibu sudah memikirkannya baik-baik. Jangan ganggu dia lagi. Itu hanya sedikit obat pencahar. Itu tidak akan mematikan. Nyonya. Itu salah saya siang hari tadi. Ini, saya sengaja memasak ini untuk Nyonya. Anggap saja ini permintaan maaf saya. Bibisu, kau terlalu baik. Sikapku di siang hari juga bermasalah. Tolong jangan dimasukkan ke hati, bukan apa-apa. Bibisu, tolong turun dulu. Kami juga perlu istirahat. Baiklah. Ada tontonan bagus malam ini. Xinian, ada apa denganmu? Ini? Bibisu, mengapa kau ingin menyakitiku? Apa yang kau berikan padanya? Saya tidak. Saya hanya ingin dia mengalami sedikit diare. Bibisu, kau terus-menerus menambahkan sesuatu ke sarang waletku. Yanli, aku tidak tahu apa yang kulakukan.
sampai membuat Bibisu sangat membenciku. Aku bertaruh. Kau memusnahkan seluruh keluarga Shenku. Hanya menyisakan aku. Apakah ini membuktikan bahwa kau, untukku, timbulkan perasaan yang tak semestinya? Kamu memfitnah saya. Saya akan menampar mulutmu. Cukup. Aku memenangkan taruhan. Jadi kau bahkan demi aku. Berbalik melawan ibumu sendiri. Aku tahu kau tidak menyukainya, tapi aku sudah memperingatkanmu. Jangan sentuh dia. Ibu, kenapa kau tidak mendengarkan? Ibu, Xinian, bagaimana kabarmu? Yanli. Aku tidak tahan lagi. Bawa aku ke rumah sakit. Orang tuaku juga meninggalkan warisan. Tepat di Xinian. Nak. Hari ini kau harus meninggalkan keluarga Shen. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Minggir. Nak. Pelaku ini akhirnya menyadari kaki tangannya ini tidak bisa lagi dikendalikan. Ibu bekerja sangat keras untuk membesarkanmu sampai sejauh ini. Saya bahkan berjuang untuk mendapatkanmu kembali dari tangan penagih utang. Sekarang karena seorang wanita, kamu memperlakukan ibumu seperti ini. Kamu benar-benar dasar binatang, dasar bajingan. Saya sangat marah sampai bisa mati. Ini sangat menjengkelkan. Ini semua salahmu. Benar, ini semua salahmu. Putra sulung saya. Dia baru saja menolak saya. Dia takkan biarkan aku tinggal di rumah keluarga Shen. Aku. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu, wanita jahat. Dasar wanita jahat. Wanita jahat. Dasar rubah betina. Kamu berani merayu bahkan putra bungsu saya, sampai dia benar-benar tergila-gila. Apa kau pikir kau begitu hebat? Apa kau pikir kau begitu hebat? Kenapa aku jati marah di sini? Benar. Kenapa aku jati marah di sini? Aku adalah ibu dari kedua suamimu. Sekarang aku harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa dengan cermat menantu perempuanku satu-satunya. Benar. Ibu, apa yang kau lakukan? Nah, tidak bisakah kau lihat? Wanita ini telah membuatmu sekarang sampai pada titik di mana kau tidak lagi mengakui ibu. Hari ini aku harus mengambil nyawanya. Kalau hari ini kau tak biarkan aku ambil nyawanya, maka aku akan pergi dan memberitahu semua orang. Memberitahu mereka bahwa kaulah yang mengambil nyawa seluruh keluarga Shen. Ibu, apa kau sudah gila? Pilih. Hari ini, kau ingin dia hidup? Atau kau yang hidup? Ibu. Tentu saja aku memilihmu, Ibu. Aku tahu itu. Yao Erku. Yao Erku adalah yang paling baik perilakunya.
Yao Er, Ibu. Apa aku baru saja mendengar? Kau ingin mengkhianatiku? Apa kau ingin aku mati? Yao Er. Bagaimana bisa kau? Kenapa aku tidak bisa? Aku bahkan mengkhianati kakakku sendiri. Jadi kenapa aku tidak berani mengkhianati ibu angkat sepertimu? Kau tahu segalanya. Aku menerima kau dan saudaramu. Dan membesarkanmu sampai sekarang. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah tahu sejak lama. Kau bukan ibu kandungku atau ibunya. Aku juga sudah memperingatkanmu sejak lama. Jangan membuatku marah. Jangan sampai aku tahu kau adalah penghalang jalanku. Ibu selalu bilang Shen Xinian berbahaya. Tapi menurutku kau adalah bom waktu yang berdetak. Cepat atau lambat kau akan menyakitiku. Yao Er. Yao Er. Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Kau mengajariku. Tidak peduli seberapa dekat kerabat. Mereka bisa dibuang. Aku sudah mengerahkan semua usahaku, menggantikan Zhou Yanli. Untuk mendapatkan semua ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mengancamku. Kau tidak terkecuali. Istriku. Aku pulang. Kemarilah. Belum ditangani dengan bersih. Kau tahu semuanya. Itu benar. Semua yang kau sembunyikan dariku. Setiap detailnya. Aku tahu semuanya. Apa yang kau tahu? Kau sudah memecat bibi Su untukku. Meskipun tidak ada lagi pelayan di rumah. Tapi kau seharusnya tidak perlu melakukan hal-hal ini. Lihat dirimu. Pakaianmu kotor semua. Kau bersumpah di depan orang tua kan? Bahwa aku akan menjagamu seumur hidup. Ini semua salahku. Caroba. Kau membantuku mengelola perusahaan. Kau sudah sangat lelah, mulai sekarang hal-hal seperti ini. Biarkan aku yang melakukannya. Istriku, bagaimana kalau kita makan di luar hari ini? Baiklah, Kalau begitu aku ganti baju dulu. oh ya Yanli. Barusan tetangga bilang. Rumah kita. Ada suara-suara aneh. The film was Begitukah? translated and Jadi. narrated by M Media. Aku sudah melaporkannya ke polisi. Aku benar-benar tak bisa membuktikannya. Kau pelaku pembantaian keluarga Shen. Tapi, kasus-kasus lain masih bisa membuatmu tertangkap. Bicara. Kau dan korban Sufang Lian. Apa hubunganmu? Majikan dan karyawan. Aku akhirnya dengan tanganku sendiri mengirim pelaku ke penjara. Jangan pernah bermimpi untuk keluar lagi. Ayah ibu. Pelakunya sudah tertangkap. Siapa sangka? Orang itu ternyata adalah adik kandung Yanli. Tapi untungnya semuanya sudah berakhir sekarang. Tapi aku tidak bisa menemukan Yanli lagi. Bahkan di mana tubuhnya berada. Aku tidak tahu. Semuanya katakan padaku. Apakah ada sedikit kemungkinan bahwa Yanli masih hidup? Bahkan sedikit saja. Wei Shishi, beraninya kau mengkhianatiku. Milik siapa grup Shin? Orang itu adalah bos saya, bukan begitu? Halo? Halo? Shen Xinian, kau harus tenang.
Wei Xixi mengkhianatiku. Jadi, apakah dia tahu bahwa aku sudah menyadari sifat aslinya? Jika begitu, Istriku. Kenapa kau begitu gelisah? aku tidak panik. Bagus jika kau tidak, kemarilah. Apa yang ingin kau lakukan? Istriku. Kau tidak enak badan beberapa hari ini. Sudah lama sejak kita. Maafkan aku Yanli. Aku tidak enak badan. Tidak apa-apa. Aku bisa membuatmu nyaman. Shen Xinian. Kau harus bertahan. Maaf. Yanli. Bahkan pada titik ini, kau masih memanggilku Yanli. Apa maksudmu? Apa maksudku? Jangan berpura-pura lagi. Kau sudah tahu aku bukan Shou Yanli. Aku adalah adik kandungnya. Shou Yao. Lebih tepatnya, aku seharusnya memanggilmu kakak ipar. Pembunuh ini. Kau bukan tandinganku. Lagi pula, Shen Xinian. Kau tidak akan pernah lolos dari genggamanku. Shen Xinian. Lihat dirimu. Bukankah kau terlihat seperti tikus yang dipermainkan di telapak tanganku? Seekor tikus. Kita berdua. Siapa sebenarnya tikus di selokan? Diam. Seseorang ingin hidup di bawah matahari, tapi harus menanggung identitas orang lain. Katakan padaku, bukankah dia sangat menyedihkan? Shen Xinian, kau sangat cerdik. Kau tahu memanfaatkan perasaanku untuk memecah belah aku dan ibuku. Itu benar. Meski tiap hari berbohong pada seseorang, pembunuh memang sangat menjijikkan. Tapi, apapun yang bisa aku manfaatkan akan menjadi senjataku. Termasuk diriku sendiri. Kukira kau sangat mampu. Kau tetap terjebak rencanaku. Dan secara pribadi mengambil nyawa Su Fanglian. Identitas asliku tidak boleh diketahui siapapun. Jadi meskipun aku masih memiliki sedikit perasaan padamu, kamu juga harus kehilangan nyawa. Jika kau mengambil nyawaku, jangan bermimpi mendapatkan keluarga Shen dan segala sesuatu yang tersisa. The film was translated and narrated by M Media. Aku tahu itu. Kau tidak tega mengambil nyawaku. Kau ingin memilikiku. Tapi kau lebih menginginkan aset keluarga Shen. Oleh karena itu, kau tidak tega mengambil nyawaku. Dengan kata lain, kau tidak punya cara melawanku. Shen Xinian. Nona. Kau mengkhianatiku. Apakah kau masih punya muka untuk menemuiku? Ketua Yo telah memikirkannya dengan cermat, dan masih percaya bahwa saya adalah orang yang paling cocok untuk menjagamu. Nanti, saya akan bersama Ketua Yo, selalu di sisimu. Selalu di sisiku. Benar. Ketua Yo secara khusus menginstruksikan bahwa mulai sekarang ruang lingkup aktivitasmu hanya akan berada di villa ini. Begitu kamu serahkan uang itu, kami akan mengantarmu pulang.
Nona. Kesehatan adalah aset yang paling berharga. Setelah kamu makan kenyang, kamu akan punya kekuatan untuk melawan kami. Bukan begitu? Kau adalah asisten untuk keluarga Shen kita. Dan aku secara pribadi mempromosikan Emo. Baru kemudian kau mencapai posisi yang kau pegang hari ini. Benar. Karena Nona. Saya memiliki apa yang saya miliki hari ini. Aku sedang berpikir. Mengapa sebenarnya kau mengkhianatiku? Semua orang suka uang. Uang yang kau dapatkan dengan yang dikhianatiku. Pasti cukup bagimu untuk melarikan diri jauh. Jadi apa sebenarnya yang membuat asisten berpeluang cerah, rela tinggal, dan menjadi pelayan? Rela bersamaku, terkurung di rumah ini. Aku baru saja menyadari sesuatu. Karena di rumah ini, ada seseorang yang sangat ingin kau temui. Orang ini bukan aku, tapi Xiaoyao. Lihat. Aku menebak dengan benar. Lagi pula, metode untuk memecahkan kebuntuan ini juga ada di sini. Mari kita berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Shen Bin dari Shen Group karena telah menyumbangkan 200.000 yuan dalam bentuk beasiswa kepada siswa bayi Shishi. Zheji, mulai sekarang kau akan menjadi asisten pribadiku di grup Shen. Dengan aku melindungimu, tidak ada yang berani mengganggumu. Xinian. Zizi. Selamat datang di grup Shen. Mulai sekarang, kita berdua harus bekerja untuk nyonya muda ini. Aku tidak akan berani di perusahaan. Kita semua harus memanggilnya Ketua Zhu. Was translated Adik perempuan. and narrated by M Media. Minumlah segelas ini bersamaku. Ayolah. Jika dia menyuruhmu minum, minumlah saja. Ketua Seng, dia masih muda. Segelas anggur ini, aku akan meminumnya untuknya. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepatlah turun untuk menyiapkan sup reda mabuk untuk semua orang. Saya akan pergi sekarang. Ketua Zhang. Izinkan aku menebus kesalahanku padamu. Kau mencintainya bukan? Wei Shishi. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tinggallah di villa ini. Bersamanya siang dan malam. Itulah yang kau inginkan. Bukan begitu. Biarkan aku menebak. Apa tujuanmu yang sebenarnya? Kau ingin tinggal di villa ini secara bertahap menggantikan posisiku. Kau ingin menjadi Nyonya Su? Menjadi istri seorang pembunuh. Diam. Sudah kubilang bukan begitu. Mengapa kau tidak membiarkanku bicara? Bukan begitu. Lalu apa? Karena wajah yang identik itu. Kau menganggapnya sebagai pengganti. Orang yang kau cintai adalah Xiu Yanli yang asli, yang sudah meninggal. Dan kau tahu selama ini bahwa dia tidak akan pernah bisa mencintaimu. Jadi kau mengalihkan cintamu padanya. Kepada seorang penipu. Benar. Aku mencintai Xiao Yanli. Orang baik sepertinya. Apa salahnya aku mencintainya? Bergabung grup Shen, aku jatuh cinta padanya. Tapi di hatinya hanya ada kamu. Aku tahu aku tidak bisa ikut campur di antara kalian berdua. Xiao Yanli, juga milikmu Shen Jainian.
Tapi orang yang sangat mirip dengannya itu, Xiao Yao itu, dengan hak apa dia masih milikmu? Tapi Shishi, dia pada akhirnya hanyalah pengganti. Ini adalah pilihanku sendiri. Lihatlah dirimu. Selalu begitu baik. Membuatnya begitu tergila-gila. Sampai dia harus mencari pengganti. Tapi hanya aku yang tahu. Xiao Yanli. Hanya ada satu. Tapi dia yang selalu merindukanmu. Mungkin masih bisa membantuku. Jika kau bersikap sedikit baik, aku bisa memperluas ruang lingkup aktivitasmu. Aku baru saja memikirkan cara yang baik, yang bisa membuatmu menyerah merencanakan sesuatu melawanku, membuatmu patuh, tinggal di sisiku. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Mari kita punya anak. Selama kau mengandung anakku, kita akan menjadi keluarga sungguhan. Kau tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Kau gila. Bukankah saranku bagus? Di dunia ini, kau tidak lagi memiliki kerabat. Sungguh kebetulan, di dunia ini, aku juga tidak punya kerabat lagi. Tapi selama kita punya anak, semua punya yang dicintai. Lagi pula uang grup Shen nanti akan menjadi milik anak kita semua. Tidak. Jangan kemari. Shen Xinian, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Terimalah takdirmu saja. Kau. Secara fisik kau bukan tandinganku. Jangan pernah bermimpi untuk menentangku lagi. Apakah aku lawanmu atau bukan? Memang benar, aku tidak bisa menyakitimu. Tapi aku bisa memutuskan sendiri, kapan aku mati. Kau tidak bisa menghentikanku. Jangan berani-beraninya berkali-kali menantang batas kesabaranku. Patuhlah mengandung anakku. Patuhlah menyerahkan sisa uang terakhir dari keluarga Shen. Xiao Yang, kau benar-benar konyol. Jika kau ingin mati, aku yang akan memutuskan kapan kau mati. Ketua Yo. Ketua Zhou seorang anggota Dewan Direksi Grup. Ada yang penting untuk dibicarakan. Bagaimana Zhou Yanli mengajarimu sebelumnya? Untuk masuk tanpa mengetuk. Wei Shishi. Apakah kau mencoba mengkhianatinya untuk membantuku? Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku sengaja melakukannya. Aku sengaja menyebabkan keributan besar seperti ini karena aku yakin bahwa kau akan datang membantuku. Kamu berkomplot melawanku. Ya, aku tidak ingin melihat wajah itu terkait denganmu lagi. Lagi pula, Ketua Zhou. Oh ya Sisi. Bisakah kau membantuku melihat hadiah ini? Xinian menyukainya. Apakah ini hadiah yang kamu beli untuk nona muda? Tapi saya ingat, hari ini bukan ulang tahunmu kan? Mengapa membelikan untuk nona muda? Aku tidak punya keinginan lain. Keinginanku hanyalah berharap agar dia bahagia setiap hari. Dan hidup bahagia setiap hari. Lagi pula, The membuatnya film was bahagia, translated and adalah narrated keinginannya. by M Media. dia tidak ingin dia terluka lagi. Dia selalu begitu bodoh. Lihat. Apa gunanya memiliki wajah yang identik? Apakah Xiao Yanli benar-benar akan memenjarakanku di sini?
Apakah Xiao Yanli benar-benar akan memperlakukanmu seperti yang baru saja dia lakukan? Bagaimana Xiao Yanli mengajarimu sebelumnya? Kau harus mengerti dengan jelas. Pengganti. Pada akhirnya, dia hanyalah pengganti. Dia tidak bisa menjadi Xiao Yanli. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yanli. Jangan kau lupakan. Dialah yang merenggut nyawa Yanli. Menghadapi pembunuh ini, bisakah kau tetap melawan hati nuranimu? Saya harus pergi sekarang. Wei Shishi. Apakah kau pada akhirnya mencintai wajah Yanli? Atau jiwa Yanli? Aku. Beraninya kau mengkhianatiku. Demi pembunuh ini, kau berani menyakitiku. Kalian pasangan tercela. Ketua Zhou, biarkan saja dia menenangkan diri sendiri. Jika terjadi sesuatu yang salah, uang itu tidak akan bisa diambil kembali. Begitu dia tenang, kau harus membujuknya dengan baik. Ya. Sudah waktunya. Semua dokumenmu ada di sini. Manfaatkan dia sedang keluar dan cepat pergi. Kau harus ikut denganku. Jika kau ingin membalas dendam Yanli, maka ikutlah denganku ke kantor polisi. Kau adalah saksi terbaik. Saya tidak bisa pergi. Dia bukan Yanli. Apakah kau tahu betapa berbahayanya bagimu untuk bersamanya? Untuk membalas Ketua Zhou, kita butuh lebih banyak bukti. Hanya jika saya tetap di sini dan menahannya, saya bisa meluangkan waktu untukmu. Zheji. Nona saya pernah membuat kesalahan. Jangan khawatir. Kali ini saya tidak akan membuat kesalahan lagi. Cepat pergi. Setelah kamu mencapai tempat yang aman, saya akan menghubungimu lagi. Keinginanku adalah berharap agar dia bahagia setiap hari dan hidup bahagia setiap hari. Saya tidak akan menentang keinginanmu lagi. Apa mencoba kabur? Sudah kubilang sejak lama. Kau tidak bisa lolos dari genggamanku. Mengapa kau tidak mau mendengarkan? Aku juga memberitahumu. Di hatiku hanya ada Yanli. Kau penipu. Kau takkan sebanding dengannya. Aku tidak sebanding dengannya. Dia hanya memiliki nasib yang sedikit lebih baik dariku, hanya karena dia bertemu dengan keluarga Shenmu. Tapi sekarang, dia telah kalah dariku. Xiao Yanli itu hanyalah orang yang tidak berguna. Kau tidak diizinkan menghinanya. Nona, cepat lari. Cepat pergi ke kantor polisi. Zheji. Beritahu mereka, dia adalah seorang pembunuh. Saya akan bersaksi. Saya akan bersaksi untukmu. Nona, cepat lari. Nona, cepat lari. Nona, cepat lari. Zheji. Nona, cepat lari. Kau jangan lepaskan tanganku. Nona. Nona, cepat lari. Nona. Lari, Nona. Lepaskan. Kau jangan lepaskan. Aku selalu mengira kau sangat pintar. Aku tidak menyangka kau juga bodoh. Apa kau tidak mencintaiku? Kenapa kau membantunya?
Aku mencintaimu. Orang yang kucintai adalah Xiao Yanli. Kamu hanyalah penggantinya. Apa? Apakah hanya pria yang boleh mencari pengganti? Apakah kami wanita tidak boleh? Kalau begitu kau akan menyusulnya sekarang. Kamu tidak. Bahkan 1/10.000 darinya. Selanjutnya, giliranmu. Teruslah berlari. Mari kita lihat kemana kau akan lari. Xiao Yang, ini sudah. Berapa Film banyak was nyawa di tanganmu? translated and Tidakkah narrated kau by takut? M-Media. Aku tidak takut. Sebaliknya, mereka yang menjadi ancaman bagiku masih hidup. Itulah yang kutakutkan. Kau, Aku sudah memikirkannya baik-baik. Satu grup Shen sudah cukup bagiku. Aku tidak serakah. Wanita Su Yanli. Aku tidak butuh lagi. Kalian semua satu persatu mengingatnya. kau pikir kau siapa? Hak apa yang kumiliki untuk melupakannya? Itu benar. Kau dari dalam keluar. Semua mengingat Su Yanli. Kalau begitu kau harus bergabung dengannya. Dalam kematian. Aku sudah memberimu kesempatan. Kaulah yang tidak menginginkannya. Ini juga bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, grup Shen akan menjadi milikku sendiri. Maafkan aku Yanli. Aku tidak bisa membantumu membalas dendam dengan lancar. Mungkin aku juga hampir tamat. Itu kau. Yanli. Kakak Yanli. Di mana kau? Yanli. Apakah itu kau? Mengapa kau menghindariku? Nona, kau salah mengira aku orang lain. Kau adalah Yanli. Akulah yang menyelamatkanmu. Tapi aku bukan orang yang kau maksud. Tidak. Kau memang Yanli. Aku pernah salah mengenalimu sekali sebelumnya. Aku tidak mungkin bisa salah mengenalimu untuk kedua kalinya. Sangat sulit bagi orang tua kita untuk membawamu kembali padaku. Mengapa kau tidak mau mengakuiku? Kau benar-benar salah mengira aku orang lain. Aku hanyalah seorang penduduk desa biasa, bukan Yanli yang kau maksud. Tolong istirahatlah dengan baik. Xiao Yanli. Kau tidak bisa pergi. Sudah ku bilang jangan pergi. Ximian. Ximian, kau sudah terluka. Kenapa kau tidak menghargai tubuhmu sendiri? Aku tahu itu. Kau masih bodoh seperti biasa. Tidak bisa berbohong sama sekali. Aku tahu kau tidak tega melihatku terluka. Kau tidak bisa membodohiku. Xiao Yanli, apakah kau sudah lupa apa yang kau katakan padaku? Kau bilang untuk terus maju. Dan kau akan segera datang padaku. Apakah kau sudah lupa? Jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Kau bilang kau akan menjagaku seumur hidup.
Kau bilang kau akan datang mencariku segera. Tapi mengapa kau meninggalkanku, menunggu sendirian begitu lama? Aku pikir kau benar-benar sudah mati. Aku tidak. Aku tidak mengenalimu. Mengapa kau menghindariku? Tapi apakah kau tahu apa yang aku sendirian telah lalui beberapa hari terakhir ini? Kau adalah satu-satunya yang kumiliki. Tapi aku tidak pantas. Yanli, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi kau adalah satu-satunya keluargaku. Jangan menghindariku. Aku mohon padamu. Ini karena aku terlalu berhati lembut, sehingga hal-hal menjadi seperti ini. Nyawa orang tua kita adalah harga yang harus dibayar. Luka-lukamu juga adalah harga yang harus dibayar. Ini karena aku tidak pantas. Aku tidak punya muka untuk menemuimu. Tidak. Ini bukan salahmu. Kau masih hidup, bagiku, adalah hal terbaik. Tapi malam itu, dengan api sebesar itu, dan ledakan besar, bagaimana bisa kau kabur? Seseorang menyelamatkanku. Kau mungkin tidak menduganya, tapi itu adalah Su Fanglian. Su Fanglian. Malam itu, dia menipu semua orang. Putri keluarga Shen yang kaya raya itu begitu kaya. Mungkin mempertahankanmu masih berguna. Namun, kau hanya bisa terkurung di ruangan ini olehku. Jangan pernah berpikir untuk keluar dan merusak rencana baikku dengan Yao Er. Beberapa bulan kemudian, aku dikurung di ruangan ini olehnya. Dia mengobati luka-lukaku. Tapi pada saat yang sama, dia juga menggunakan obat untuk mengendalikanku. Pantas saja. Kau tidak pernah datang mencariku. Sampai baru-baru ini, beberapa hari terakhir ini, dia tidak datang memberiku obat. Aku manfaatkan kesempatan itu untuk lari dan bertemu denganmu. Ximian. The film was translated and narrated by M Media. Aku berdoa di makam orang tuaku, agar kau segera kembali padaku. Hanya saja aku tidak tahu kenapa. Su Fanglian tiba-tiba menghilang. Maafkan aku Yanli. Su Fanglian ingin mengambil nyawaku. Dan Xiao Yao mengambil nyawa Su Fanglian. Apa kau menyalahkanku? Tidak. Jika ada yang harus disalahkan, maka salahkan hati jahat mereka. Selalu berfantasi tentang hal-hal yang bukan milik mereka. Ini semua adalah balasan. Tapi bagaimanapun juga dia tetap ibumu. Sejak hari dia secara pribadi mendorongku pergi. Dia bukan lagi ibuku. Terlebih lagi, dia hampir merenggut nyawa orang terpenting dalam hidupku. Yanli, Ximian. Selanjutnya, giliran kita untuk menyerang balik. petugas Sun. Dia sudah bangun. Mengapa kau masih begitu delusi dan tidak bertobat? Kami polisi yang menyelamatkanmu. Kami yang menyebarkan berita yang mengatakan bahwa kau telah meninggal. Kau harus bekerja sama dengan kami dan segera beritahu kami siapa pelakunya.
Aku sudah mengatakannya, orang yang mengambil nyawaku adalah rubah betina Shen Jainian itu. Pergi tangkap dia. Shen Xinian, dia tidak ada di tempat kejadian. Lagi pula, seorang wanita muda terhormat sepertinya. Kenapa dia menyakiti pelayan sepertimu? Tentu saja dia punya alasan karena aku salah satu pelaku pembantaian keluarga Shen. Tapi aku tidak bisa membiarkan polisi tahu. Aku tak bisa mengkhianati You'er meski dia. Dia adalah anakku. Bertahun-tahun aku membesarkannya. Aku tak bisa biarkan dia di penjara. Bicaralah. Kenapa kau tidak bicara lagi? Apa sebenarnya dendammu padanya? Nona muda keluarga Shen. Dia sudah meninggal. Apa kau masih mencoba memfitnahnya? Meninggal. Hari itu Xiao Yanli datang melaporkan kasus padaku, mengatakan bahwa istrinya telah hilang. Aku takut hal terburuk telah terjadi. You'er akhirnya mendengarkanku. Mengambil nyawa wanita itu. Uang keluarga Shen. Sekarang semuanya miliknya. Aku ingin pulang. Aku ingin keluar dari rumah sakit. Aku ingin menemukan anakku dan hidup bahagia. Apa yang kau lakukan? Jika kau keluar sekarang, pelaku akan tahu kau masih hidup, dan tidak akan mengampunimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia tidak akan mengambil nyawaku lagi. Biarkan aku keluar. Tetap diam. Kapten Sun Biro membutuhkanmu untuk sesuatu. Tepat waktu kau di sini. Awasi dia baik-baik untukku. Sama sekali jangan biarkan dia meninggalkan rumah sakit. Aku akan menyelidiki sesuatu. Putra yang dia sebutkan. Apa kebenarannya tentang dia? Ya, kemari. Beberapa hari kemudian, Xiao Yanli. Wajahmu. Itu cacat. Kapten Sun. Ini adalah Xiao Yanli yang asli. Apa yang kau katakan? Kalau begitu orang di rumah keluarga Shen adalah penipu. Dia adalah saudara kembaramu, Zhu Yao. itu benar. Dia dan Su Fanglian adalah dalang dibalik pembantaian keluarga Shen. Dia ingin mengambil nyawa seluruh keluarga kita untuk menggantikan posisi Yanli. Dia hanya tidak menyangka bahwa aku masih hidup. Lalu kenapa kau tidak melaporkannya ke polisi? Bukan berarti aku tak berniat mencari bukti untuk membuktikan dia bukan Xiao Yanli. Tapi mereka adalah saudara kembar. Bahkan DNA mereka identik. Apalagi kini, perusahaan dikuasai Xiao Yao. Semua orang hanya akan berpikir aku terlalu berduka dan tidak stabil secara mental. Tidak ada yang akan percaya padaku. Lagi pula, Su Fanglian juga dibunuh oleh Xiao Yao. Zhu Yao ini benar-benar tidak patuh hukum dan sembrono. Dan sama sekali tidak manusiawi. Tapi untungnya, Yang Li masih hidup. Dia adalah saksi hidup terbaik. Tidak. Kini perusahaan milik Zhu Yao. Tunggu Kapten Sun. Kita harus memilih saat Xiao Yao paling berpuas diri, saat dia paling tidak waspada untuk bergerak. Hanya dengan itu, dia bisa dikalahkan sekali pukul. Bagaimana semua pengaturannya? Persiapan pemakaman nona muda sudah selesai. Berita telah disebarkan. Saat itu, semua tokoh penting di Yuncheng akan tiba. Aku ingin sendirian. Kau boleh mundur. Ketua Shou, Anda harus menjaga kesehatan Anda. Jangan terlalu bersedih. Aku mengerti. Terima kasih atas perhatianmu. Akhirnya hari ini telah tiba. Aset keluarga Shen. Semuanya menjadi milikku sendiri. Setelah saya mempublikasikan pemakaman Shen Xinian, sekali lagi, saham grup Shen bisa naik beberapa poin lagi. The film was translated and narrated by M Media. Su Yanli. Saya memiliki wajah yang persis sepertimu. Kau mudah jadi nomor satu dari puluhan ribu. Kali ini, saya akan mendapatkan lebih banyak darimu. Sekarang rubah betina itu sudah mati. You'er tidak akan lagi menyukainya. Bagaimanapun aku sudah membesarkannya selama Ketua Shou, Apa yang kamu teriakkan? Bukankah kamu mengatakan bahwa semua pemberitahuan sudah dikirim? Mengapa tidak ada yang datang? saya tidak tahu mengapa. Orang-orang itu semua bilang tidak bisa datang. Siapa bilang tidak ada yang akan datang? Ini, bukankah ini nona muda? Wanita celaka ini, bagaimana dia masih bisa hidup?
Nona muda belum meninggal. Tapi kenapa dia bawa pria itu kembali? Xinian, kamu berani memalsukan kematianmu. Aku sangat mencintaimu, selalu memanjakanmu. Kepada orang luar, aku bahkan menyembunyikan perselingkuhan Emo. Kau lakukan itu cuma untuk melarikan diri. Dengan pesina ini, menipuku seperti ini. Bahkan sekarang kau belum lupa untuk memfitnahku. Lihat baik-baik. Siapa dia? Aku tidak percaya dia masih hidup. Xinian, kamu demi dia memaksanya operasi plastik agar mirip padaku. Operasi plastik. Siapa yang pakai api untuk operasi plastik dan meninggalkan bekas luka sebesar itu di wajah? Malam keluarga Shen dimusnahkan. Kebakaran sebesar itu dan ledakan dahsyat bekas luka di wajah Yanli adalah akibat dari melarikan diri dari api dan kau. Penipu ini mengandalkan identitas kembarmu dan memiliki wajah yang identik. Kau merebut identitas Yanli. Kau ingin menggantikan Yanli dan merebut aset grup Shen kita. Kau tidak hanya mengambil nyawa orang tuaku, kau ambil nyawa saudara kandungmu sendiri. Su Yao, apa yang kamu curi dariku tidak akan pernah menjadi milikmu. Diam. Semua ini karena kalian. Kalianlah yang mendorongku ke jalan ini. Ini semua karena kalian. Tinggal satu langkah lagi. Satu langkah lagi semua uang ini jadi milikku. Tinggal satu langkah lagi. Aku bisa saja sepenuhnya menjadi Su Yanli. Mengapa kamu membawanya kembali? Sudah kubilang padamu, kau tidak akan pernah bisa menjadi Zhou Yanli. Di mataku, kau akan selalu hanya menjadi tikus got. Pergi mati. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Shen Xinian, jangan keras kepala lagi. Bukankah wajahku dan wajahnya sama? Wajahnya sudah menjadi jelek. Pilih aku. Aku juga bisa berakting bersamamu, merawatmu dan menanyakan kabarmu. Diam. Kamu hanya beruntung, sedikit lebih beruntung dariku itu saja, untuk bertemu keluarga Shen. Dan kamu mendapatkan kehidupan yang baik, seperti sekarang. Hal-hal ini awalnya milikku. Su Yao, jangan keras kepala lagi, kakak. Jika kita tidak berpisah hari itu, jika kita tidak meninggalkan keluarga Zhou, maka mungkin aku tidak akan berakhir di jalan ini. Kakak, Kakak. Aku ingin kamu mati. Nah, Kamu. Mengapa kamu? sepanjang hidupku, aku telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Seharusnya aku tidak. Seharusnya aku tidak saat kau masih sangat muda. Mendorongmu pergi. Dan seharusnya aku tidak. Membesarkan adikmu menjadi seperti ini. Terlebih lagi seharusnya aku tidak membantunya. Menyakiti orang tuamu dan membunuh mereka. Satu-satunya hal benar yang kulakukan adalah menyelamatkanmu dari api. Andai saja aku tahu lebih awal bahwa aku salah. Betapa bagusnya itu. Dasar nenek tua busuk, bukankah kamu memberitahuku bahwa uang adalah hal yang paling penting? Yao Er. Maafkan aku anakku. Aku tidak membesarkanmu dengan baik. Kau tolong mengaku. Ikutlah denganku. Maukah kau? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Ayo. Untungnya kau baik-baik saja. Aku menyakitimu sekali. Aku juga menyelamatkanmu sekali. Bisakah kau berhenti membenciku? Baiklah. Aku benar-benar salah. Yan Er. Tahun itu, apel yang kau berikan padaku sangat manis.
Aku minta maaf. Aku masih tidak bisa memaafkanmu. Su Fanlian meninggal dunia. Dia dijatuhi hukuman mati. 1 tahun kemudian. Aku siap. Lepaskan. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa? Apakah operasinya gagal? Operasinya sangat berhasil. Aku akan mengambilkan cermin untukmu. Aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku hanya peduli padamu.